Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada tahun 1998, jauh sebelum dunia mengenal media sosial, penyimpanan cloud atau kecanggihan internet modern, ada sebuah tempat di Amerika Serikat yang disebut-sebut memiliki sistem keamanan paling mengerikan di muka bumi. Tempat itu bukan sekadar pangkalan militer biasa. Ia bahkan dianggap sebagai lokasi yang keberadaannya sendiri nyaris tidak diakui secara resmi. Tempat itu adalah fasilitas S4 di kawasan misterius Area 51, Nevada. Selama puluhan tahun, nama S4 hanya muncul dalam teori konspirasi, cerita para mantan pegawai militer, hingga berbagai dokumen rahasia yang bocor ke publik. Namun pada tahun 2026 ini, dunia kembali diguncang setelah sebuah dokumenter investigasi terbaru merilis pengakuan baru dari sosok paling kontroversial dalam sejarah UFO modern, Bob Lazar. Pria yang kini hampir berusia 70 tahun itu mengaku akhirnya membuka detail yang selama 35 tahun ia simpan rapat-rapat. Detail yang menurut banyak orang terlalu berbahaya untuk diungkapkan. Dan semua itu bermula dari sebuah fasilitas rahasia yang bahkan tidak tercantum di peta. Ketika seseorang bisa dihapus dari dunia, bayangkan sebuah situasi yang nyaris mustahil dipercaya. Suatu hari kalian tiba-tiba dipecat dari pekerjaan. Seluruh barang milik kalian disita. Bukan hanya itu, semua jejak kehidupan kalian juga dihapus total. Ijazah lenyap, arsip identitas hilang, dokumen pribadi tidak pernah tercatat. Bahkan orang-orang di sekitar perlahan melupakan bahwa kalian pernah ada. Bagi masyarakat modern, hal seperti itu mungkin terdengar mustahil. Namun menurut Bob Lazar, atmosfer seperti itulah yang menyelimuti fasilitas S4 pada akhir 1980-an hingga 1990-an. Sebelum memasuki area tersebut, setiap pegawai diwajibkan menandatangani puluhan dokumen kerahasiaan. Namun inti seluruh perjanjian itu sebenarnya hanya satu. Jika kamu membocorkan rahasia tempat ini, maka keberadaanmu bisa dihapus dari dunia. Kalimat itu bukan ancaman biasa. Menurut Bob, sistem keamanan di sana bukan dirancang untuk menghentikan pencuri atau mata-mata, melainkan seolah dirancang untuk memastikan tidak ada satupun rahasia yang keluar dari fasilitas tersebut. Siapa sebenarnya Bob Lazar? Selama bertahun-tahun, banyak orang meragukan cerita Bob Lazar. Sebagian menganggapnya hanya montir mobil biasa yang mencari sensasi. Namun kisah hidupnya ternyata jauh lebih rumit. Sejak muda, Bob dikenal sebagai penggemar berat fisika dan teknik mesin. Ia memang hobi memodifikasi mobil, tetapi obsesinya terhadap teknologi berada di level yang tidak normal. Saat bekerja di Laboratorium Nasional Los Alamos, New Mexico, ia merasa mobil Honda miliknya terlalu lambat untuk perjalanan kerja sehari-hari. Alih-alih membeli mobil baru, Bob justru memasang mesin jet langsung di bagasi mobilnya. Hasilnya benar-benar gila. Sebuah Honda tua meluncur di jalan raya sambil menyemburkan api layaknya roket. Aksi nyeleneh itu langsung masuk halaman utama surat kabar lokal. Tanpa disangka, berita tersebut menarik perhatian seorang ilmuwan legendaris Amerika, Edward Teller, yang dikenal luas sebagai bapak bom hidrogen Amerika. Saat itu Taylor kebetulan membaca koran tersebut di laboratoriumnya di Los Alamos. Ia langsung tertarik pada sosok Bob Lazar. Tak lama kemudian, keduanya bertemu dalam sebuah ceramah ilmiah. Pertemuan itulah yang kemudian mengubah hidup Bob untuk selamanya. Surat misterius yang membawa Bob ke Area 51. Beberapa waktu setelah pertemuan itu, Bob Lazar sedang mencari pekerjaan baru karena alasan pribadi. Ia kemudian mengirim surat kepada Edward Teller. Balasan Teller sangat singkat. Ia hanya menulis, "Hubungi sebuah perusahaan bernama Ang Company, cari departemen Special Project. Di sana ada sesuatu yang cocok untukmu." Bob mengikuti petunjuk itu. Lokasi wawancaranya berada di Bandara McCarran, Las Vegas. Namun di sana ia menemukan sesuatu yang aneh. Di sebuah terminal terpencil, terparkir beberapa pesawat Boeing 737 tanpa logo maskapai penerbangan apapun. Pesawat-pesawat itu hanya memiliki garis merah di badan pesawat. Dalam dunia penerbangan rahasia Amerika, pesawat tersebut dikenal dengan nama Janet Flags. Pesawat inilah yang selama bertahun-tahun digunakan untuk mengangkut ilmuwan, teknisi, dan personel militer menuju fasilitas-fasilitas rahasia di Gurun Nevada.
Setiap pagi, pesawat-pesawat itu membawa ratusan orang menuju Area 51. Namun ternyata Area 51 sendiri bukan tujuan akhir. Rahasia sesungguhnya berada jauh lebih dalam. Perjalanan menuju fasilitas S4. Setelah mendarat di Groom Lake, lokasi yang dikenal publik sebagai Area 51, Bob Lazar dibawa menaiki sebuah bus biru tua milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Seluruh kaca kendaraan dicat hitam pekat. Tidak seorang pun di dalam bisa melihat kondisi luar. Di dalam bus duduk seorang perwira bernama Dennis Mariani. Menurut Bob, pria itu tampak sangat mengerikan. Ia duduk diam tanpa ekspresi, hampir tidak berkedip, dan terus menatap lurus ke depan sepanjang perjalanan. Di tengah gurun Nevada yang sunyi dan tandus, Bob mulai berpikir, aku ini sedang dibawa bekerja atau sedang dibawa untuk dieksekusi? Bus melaju sekitar 20 menit sebelum akhirnya berhenti di kawasan bernama Papos Lake. Disitulah fasilitas legendaris S4 berada. Namun ketika turun dari kendaraan, Bob justru kebingungan. Di depannya hanya ada gunung tandus tanpa bangunan apapun. Sampai akhirnya Dennis berjalan mendekati dinding gunung. Dan disitulah keajaiban terjadi. Gunung yang ternyata sebuah pintu raksasa. Bob mengatakan warna permukaan gunung tiba-tiba berubah seperti bunglon. Ternyata yang terlihat seperti tebing batu itu sebenarnya adalah pintu logam raksasa dengan teknologi kamuflase tingkat tinggi. Ketika pintu terbuka, Bob benar-benar terdiam. Bagian dalam gunung telah dilubangi sepenuhnya. Di sana terdapat 9 hanggar raksasa yang berjajar rapi. Hal pertama yang membuat Bob ketakutan bukanlah kendaraan asing di dalamnya, melainkan teknologi konstruksi fasilitas itu sendiri. Menurutnya, mustahil manusia biasa bisa membangun ruang sebesar itu di dalam gunung tanpa meninggalkan bekas apapun di permukaan luar. Namun yang lebih mengejutkan masih menunggu di dalam hanggar. Pemindai tulang dan sistem keamanan yang mengerikan. Sebelum memasuki area laboratorium, Bob harus menjalani autentikasi identitas. Di sana terdapat alat pemindai tangan yang sangat aneh. Ia diminta meletakkan tangannya di atas mesin tersebut. Alat itu kemudian memindai struktur tulang tangan secara detail. Setelah proses selesai, mesin mengeluarkan kartu akses otomatis. Kartu itulah yang menentukan area mana yang boleh dimasuki seseorang. Setiap pergerakan tercatat, setiap pintu memiliki tingkat izin berbeda. Bob sendiri hanya memiliki akses bintang 1, yang berarti sebagian besar area fasilitas tetap tertutup baginya. Dan menurut Bob, jika cerita yang ia ungkap selama ini saja sudah terdengar mustahil, maka kemungkinan besar rahasia sebenarnya jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan publik. Pertemuan pertama dengan piring terbang. Saat memasuki hanggar pertama, tubuh Bob Lazar langsung membeku. Awalnya ia mengira pemerintah mempekerjakannya untuk meneliti pesawat eksperimental Soviet. Namun benda di depannya benar-benar melampaui logika manusia. Pesawat itu tidak memiliki baut, tidak ada sambungan logam, tidak ada mesin, tidak ada jendela, tidak ada bentuk konstruksi yang biasa ditemukan pada teknologi manusia. Di hanggar lain, ia melihat kendaraan berbentuk seperti cairan agar-agar. Di tempat berbeda, terdapat pesawat berbentuk topi yang disandarkan miring ke dinding dengan bekas seperti lubang peluru di permukaannya. Dan itu baru 3 dari 9 hanggar yang ada. 6 lainnya juga disebut menyimpan kendaraan terbang misterius. Ketika Bob mencoba menyentuh salah satu permukaan pesawat, Dennis tiba-tiba berteriak keras. "Matamu hanya boleh melihat, tanganmu sekarang milik Amerika Serikat." Pada saat itulah Bob mengaku benar-benar sadar. Yang ada di hadapannya bukan sekedar teknologi rahasia militer, melainkan sesuatu yang mungkin berada di luar pemahaman manusia modern. Lorong melengkung yang membuat orang kehilangan arah. Dalam dokumenter terbaru tahun 2026, fasilitas S4 direkonstruksi menggunakan render 3 dimensi berdasarkan ingatan Bob Lazar. Salah satu bagian paling aneh adalah lorong utama fasilitas tersebut. Sekilas lorong itu terlihat lurus sempurna, namun setiap orang yang berjalan di sana akan merasakan pusing dan tekanan psikologis yang aneh. Belakangan Bob menyadari penyebabnya. Lorong tersebut sebenarnya dibangun mengikuti lengkungan alami gunung. Tetapi tata cahaya dan desain interior dibuat sedemikian sempurna sehingga otak manusia tertipu dan menganggap lorong itu lurus. Efeknya sangat mengganggu mental.
Orang yang berada di sana akan merasa seolah tidak punya jalan keluar selain terus berjalan ke depan. Minuman misterius yang diduga mengubah ingatan. Sebelum bekerja, seluruh pegawai diwajibkan mengunjungi ruang medis. Di sana terdapat seorang perawat wanita yang memberikan cairan coklat gelap semi-transparan kepada setiap staf. Militer menjelaskan bahwa cairan tersebut adalah penangkal radiasi dari sistem propulsi alien yang disebut menghasilkan energi sangat tinggi. Namun Bob Lazar meragukan penjelasan itu. Dalam wawancara tahun 2026, ia mengatakan rasa cairan tersebut sangat aneh, seperti campuran cairan pembersih toilet dan aroma pinus. Bob menduga cairan itu mungkin mengandung zat tertentu yang dapat memengaruhi memori manusia atau membuat seseorang berada dalam kondisi sangat patuh. Kecurigaan itulah yang kemudian memperkuat berbagai teori tentang kemungkinan eksperimen psikologis di fasilitas S4. Material pesawat yang membunuh cahaya. Di laboratorium tempat Bob bekerja, terdapat kontras yang sangat aneh. Di satu sisi, alat-alat yang digunakan tampak kuno dan usang. Namun di sisi lain, mereka sedang membongkar inti reaktor dari kendaraan yang diduga bukan buatan manusia. Suatu hari Bob melakukan eksperimen sederhana. Ia menyerot bagian dalam pesawat menggunakan lampu halogen 1000 watt. Secara logika, interior pesawat seharusnya menjadi sangat terang. Namun hal yang terjadi justru membuatnya merinding. Cahaya itu seperti mati ketika menyentuh dinding. Tidak ada pentulan lembut, tidak ada refleksi cahaya normal. Seolah-olah material pesawat mampu menyerap foton secara hampir sempurna. Akibatnya, bagian dalam pesawat terasa seperti ruang kosong hitam tanpa ujung. Blue Folder dan Rahasia 3 Proyek Rahasia Amerika. Bagian paling mengejutkan datang dari dokumen yang disebut Blue Folder. Suatu hari, Dennis melemparkan setumpuk dokumen biru kepada Bob Lazar. Di dalamnya terdapat 3 proyek utama. 1. Proyek Galileo. Fokusnya adalah sistem propulsi anti-gravitasi, yaitu teknologi untuk membuat pesawat mampu melepaskan diri dari gravitasi bumi. 2. Proyek Sidekick. Proyek ini meneliti kemungkinan mengubah gelombang gravitasi menjadi senjata pemusnah. 3. Proyek Looking Glass. Proyek paling misterius. Disebut meneliti dilatasi waktu dan kemungkinan melihat masa lalu maupun masa depan menggunakan efek gravitasi. Di dalam dokumen tersebut juga tertulis bahwa sebagian kendaraan berasal dari sistem bintang Zeta Reticuli, sebuah sistem bintang ganda yang berjarak sekitar 38 tahun cahaya dari bumi. Klaim mengejutkan, manusia sudah direkayasa 65 kali. Bagian paling kontroversial dalam dokumen itu adalah penjelasan tentang manusia. Menurut isi dokumen, manusia disebut sebagai hasil evolusi yang telah dimodifikasi dari luar sebanyak 65 kali. Dokumen itu juga menyebut tubuh manusia sebagai wadah. Klaim ini langsung memicu berbagai spekulasi besar. Bob Lazar sendiri mengaku tidak memahami maksud istilah tersebut. Namun banyak orang kemudian menghubungkannya dengan konsep jiwa, kesadaran, hingga teori bahwa manusia mungkin bukan spesies asli yang berkembang alami di bumi. Dokumen itu juga menyebut makhluk-makhluk tersebut telah mengunjungi bumi lebih dari 10.000 tahun. Di dalam arsip bahkan terdapat foto pembedahan tubuh alien. Makhluk itu digambarkan memiliki tinggi sekitar 90 hingga 120 cm, kulit abu-abu pucat, kepala besar, mata hitam berbentuk almond, hampir tanpa rambut, sistem organ yang sangat efisien. Saat melihat foto-foto itu, Bob hanya memiliki satu pertanyaan dalam pikirannya. Apakah ini nyata atau aku sedang diuji secara psikologis? Ketika Bob diminta menyalakan reaktor alien, puncak ketegangan terjadi ketika atasannya meminta Bob Lazar menyalakan reaktor kendaraan tersebut dengan tangannya sendiri. Menurut Bob, pada momen itulah ia mulai percaya bahwa teknologi di fasilitas S4 benar-benar melampaui kemampuan sains manusia modern. Namun detail tentang eksperimen itu belum sepenuhnya diungkap. Dokumenter tahun 2026 baru membuka sebagian kecil dari cerita yang selama ini tersembunyi. Dan hingga hari ini, dunia masih terpecah menjadi dua kubu. Mereka yang percaya Bob Lazar sedang mengatakan kebenaran terbesar dalam sejarah manusia. Dan mereka yang yakin semua ini hanyalah operasi psikologis paling rumit yang pernah dibuat. Namun satu hal yang pasti, nama fasilitas S4 dan Area 51 kembali menjadi pusat perhatian dunia.
Dan misteri tentang apa yang sebenarnya disembunyikan di Guru Nevada mungkin masih jauh dari kata selesai. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.